Pada tanggal yang sama di Moskow, Idaho, apakah Anda membunuh Kaylee Gonzalez? Ya, Apakah itu Anda sengaja melawan hukum dengan niat jahat yang direncanakan sebelumnya melakukan itu? ya, Brian Koberger, pria yang membunuh 4 mahasiswa Universitas Idaho, masih menyusahkan keluarga korban meski sudah dipenjara. Tunggu sampai kamu mendengar argumen barunya tentang mengapa dia tidak seharusnya memberikan uang lagi kepada mereka. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kamu pasti mengira pria yang kejam membunuh 4 mahasiswa secara dingin, pria yang mengakuinya. Apakah pada tanggal 13 November 2022 kamu memasuki rumah di 1122 King Road di Moskow, Idaho dengan niat untuk melakukan kejahatan berat pembunuhan? ya, Apakah pada tanggal 13 November 2022 di Kabupaten Laytok, negara bagian Idaho, kamu membunuh dan menghabisi Madison Morgan, seorang manusia? ya, Dan Fedi Kanstafuana Studio Gandhi sengaja secara melawan hukum dengan penuh pertimbangan, perencanaan dan niat jahat sebelumnya? ya, Dan kita tahu bahwa dia mengaku bersalah, omong-omong atas semua pembunuhan di sini. Kaylee Gonzalez, Maddie Morgan, Zana Kernodle, Ethan Chapin, juga atas pencurian. Kita tahu dia dihukum 4 kali penjara seumur hidup berturut-turut. Sekarang Anda mungkin berpikir bahwa pria ini, Brian Koberger, saat dia membusuk di sel penjara selamanya, tidak bisa lagi menyakiti keluarga korban, bukan? Tampaknya tidak demikian. Tim kuasa hukumnya pada dasarnya berargumen bahwa dia tidak harus membayar keluarga korban atas apa yang telah dia lakukan atau apapun lagi. Dengan sebagian argumen, Anda tahu apa? Mereka sudah mendapat cukup uang dari kampanye GoFundMe yang dibuat. Jadi biar saya jelaskan, oke? Ketika Koberger mengaku bersalah, dia juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi. Pada dasarnya, itu adalah mengganti kerugian keluarga korban atas kejahatan tersebut. Sekarang, tampaknya pada satu titik, kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut dan pembela, sepakat bahwa dia harus membayar sekitar $29.000. Jadi, dalam dokumen yang menetapkan hal ini, yaitu kesepakatan, ada lebih dari $14.000 yang akan menjadi hutang kepada program kompensasi korban kejahatan yang didirikan di Idaho untuk membantu korban kejahatan dengan biaya yang terkait dengan pengobatan atas cedera yang diderita akibat kejahatan. Itulah definisinya. Hampir $6.000 ke Jim dan Stacy Chapin, serta lebih dari $8.800 ke Jeffrey Kirk Cernodle. Namun, jaksa tampaknya telah meminta agar pengadilan memerintahkan Koberger untuk membayar tambahan $20.000 untuk orang tua Kaylee, Christy, dan Steve Gonzalez, dan hampir $7.000 kepada ibu Madison, Karen Laramie. Dan ini tampaknya berkaitan dengan biaya perjalanan dan akomodasi, setidaknya menurut pihak pembela. Pembelaan Koberger menolak dan melawan balik, menyatakan dia tak perlu membayar. Alasannya, saya akan membacakan kepada Anda dari berkas pembela, dan judulnya adalah Keberatan Terdakwa terhadap permintaan restitusi tambahan dari negara. Tertulis kutipan, perjanjian pembelaan jelas soal kategori restitusi yang disetujui Tuan Koberger untuk dibayar. Setelah diterima dan diverifikasi, beliau menyetujui sesuai ketentuan. Sesuai bahasa perjanjian pembelaan, satu-satunya tanda terima tambahan yang mungkin termasuk kontrak adalah untuk guci abu jenazah. Negara wajib mematuhi ketentuan perjanjian pembelaan yang diandalkan Tuan Koberger. Mereka kemudian mendefinisikan arti kerugian ekonomi menurut hukum Idaho. Contohnya, nilai properti yang dicuri, dirusak, kerugian, upah hilang, kerugian yang harus ditanggung sendiri, atau biaya medis akibat tindakan kriminal. Ini belum termasuk kerugian tak terlihat seperti rasa sakit, kematian tak wajar, atau tekanan emosional. Pihak pembela berargumen bahwa jika definisi itu digunakan, keluarga-keluarga ini sudah menerima pembayaran dari kampanye GoFundMe. Mereka menyebut ada satu untuk Madison dan Kaylee yang mengumpulkan lebih dari $73.000, serta satu khusus Karen Laramie yang mendapat hampir $49.000. Dan yang satu ini memang khusus untuk biaya perjalanan menghadiri sidang dalam kasus tersebut. Pihak pembela juga menyebut GoFundMe lain untuk Steve dan Christy yang mengumpulkan lebih dari $85.000 lagi-lagi
untuk biaya perjalanan dan sidang. Mereka berpendapat keluarga-keluarga ini tidak mengalami kerugian ekonomi seperti yang saya definisikan sebelumnya. Kemudian, pembela Koberger mengajukan argumen lain bahwa dia tidak mampu membayarnya. Mereka mengutip hukum Idaho tentang kapan pengadilan harus mempertimbangkan restitusi sebagai sesuatu yang tepat dalam sebuah kasus, yaitu Anda harus melihat, kutip, kebutuhan dan kemampuan terdakwa untuk menghasilkan uang. Jadi, mereka menulis bahwa Tuan Koberger tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang atau membayar uang mengingat 4 hukuman seumur hidup berturut-turut ditambah 10 tahun yang dijalaninya. Tidak seperti kasus lain di mana pengadilan Idaho memerintahkan restitusi untuk hukuman penjara, kasus Tuan Koberger berbeda. Dia tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk membayar restitusi, dan meskipun dia telah menyetujui jumlah restitusi, tidak ada kemungkinan dia akan mampu melakukan pembayaran. Di Idaho, dia tak akan pernah mendapat keuntungan dari buku, film, atau hiburan apapun. Mereka benar. Ada referensi dalam hukum Idaho yang menyatakan bahwa siapapun yang membuat kontrak dengan seseorang yang dihukum karena kejahatan, untuk membuat reka ulang kejahatan tersebut melalui film, buku, program televisi, atau ada program hiburan yang mendokumentasikan perasaan, pemikiran, atau opini terdakwa tentang kejahatan itu, uang yang mereka dapatkan dari situ harus diberikan kepada bendahara negara dan kemudian bendahara negara menempatkan uang itu dalam rekening escrow untuk para korban kejahatan tersebut. Jadi, untuk merangkum, berkas pengajuan tersebut menyatakan bahwa inilah alasan-alasan mengapa Brian Koberger tidak seharusnya membayar jumlah tambahan ini kepada keluarga-keluarga tersebut. Perjanjian pembelaan mencantumkan biaya pemakaman dan dana yang diganti melalui dana kompensasi korban kejahatan Idaho. Dengan jumlah ditentukan dalam 60 hari sejak 23 Juli 2025. Tuan Koberger menyetujui jumlah tersebut, sehingga pengadilan memerintahkan pembayaran $28.956,88 pada 29 Agustus 2025. Kedua, dana tambahan yang diminta tidak memenuhi syarat sebagai kerugian ekonomi menurut kode Idaho. Karena Steve dan Christy Gonsalves serta Karen Laramie sudah menerima dana cukup besar dari beberapa kampanye GoFundMe yang secara khusus menutupi biaya tersebut. Dan ketiga, Tuan Koberger tidak memiliki kemampuan, baik sekarang maupun di masa depan, untuk membayar restitusi karena dia sedang menjalani 4 hukuman seumur hidup berturut-turut ditambah 10 tahun. Kemudian disampaikan bahwa karena alasan di atas, Tuan Koberger menolak permintaan restitusi tambahan. Dia melepaskan haknya untuk hadir dalam sidang mengenai masalah ini dan meminta agar dia tidak dipindahkan karena penasihat hukumnya akan hadir. Apakah dia benar? Mari kita bahas. Sekarang saya undang Mark Weaver, jaksa dan mantan wakil jaksa agung. Terima kasih banyak sudah datang. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Mari kita pikirkan ini secara garis besar. Jadi, pertama-tama, apakah restitusi itu umum dalam kasus pembunuhan? Apakah itu tergantung pada negara bagian yang kita bicarakan? Ya, restitusi korban diatur oleh hukum negara bagian. Di banyak negara bagian, korban kejahatan dan keluarganya dapat mengambil dana. Dana biasanya kita ingin melihat orang yang menyebabkan kejahatan penjahatnya dalam kasus ini, si pembunuh, memasukkan uang ke dalam dana itu. Tapi seperti yang sering terjadi, orang yang melakukan kejahatan paling kejam ini biasanya memiliki sangat sedikit sumber daya keuangan. Itu tampaknya yang mungkin sedang terjadi di Idaho. Ya, saya ingin membahas itu. Tapi secara umum, biasanya berapa besar restitusi itu? Apa yang sudah Anda lihat? Berapa saja jumlahnya? Ya, itu tergantung pada situasinya. Dana restitusi korban tidak dimaksudkan sebagai pengganti gugatan perdata terhadap dalam kasus ini si pembunuh. Setiap korban kejahatan memiliki kasus pidana yang diajukan oleh jaksa, tetapi mereka juga memiliki kasus perdata di mana mereka bisa menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dana kompensasi ini biasanya dimaksudkan untuk mengganti biaya korban seperti biaya hotel, biaya perjalanan, biaya kerja yang harus dikeluarkan sendiri. Turnitin seharusnya berupa restitusi dan kompensasi, bukan ganti rugi perdata atau ganti rugi hukuman seperti yang mungkin didapatkan jika para korban menuntut pelaku kejahatan dalam kasus perdata. Mari kita bahas ini. Apakah ada yang pernah membayarnya?
kita akan bahas ini, itu salah satu argumen Koberger. Sebelum membahas kasusnya, seberapa sering orang benar-benar mampu membayar? Jika tidak mampu, saya benci mengatakan ini, tapi mengapa memerintahkannya dari awal jika mereka tak bisa membayar? Iya, Sean Combs membayarnya kan? Ya, tapi dia terdakwa langka, penjahat dengan banyak uang hingga bisa membayar ini. Hakim secara rutin memerintahkan denda dan restitusi meskipun mereka tahu betul bahwa itu mungkin tidak akan pernah dibayar. Salah satu kasus di sini, kejahatan pinjaman mencakup kasus yang saya tuntut tentang bayi tewas digigit pitbull. Hakim ini merintahkan denda, tapi saya tidak berharap itu dibayar karena terdakwa si poisa uang. Dalam kasus yang jarang terjadi, jika penjahat itu entah bagaimana mendapatkan uang, maka uang itu bisa diambil langsung dari mereka atau dari rekening penjara mereka. Saya membayangkan, dan ini juga sesuatu yang dikatakan oleh pihak pembela, akan lebih masuk akal jika diterapkan pada hukuman penjara yang lebih singkat, bukan? Jika mereka keluar 2 tahun lagi, mereka bisa kembali bekerja seumur hidup. Jika mereka berpenghasilan dan punya karier, mereka harus seperti apa? Setiap bulan berkontribusi ke dana itu, atau setiap bulan membayar restitusi itu? Jadi, ini akan jadi bagian hidup mereka sampai lunas, seperti utang. Apakah biasanya begitu? Jadi ini lebih masuk akal untuk hukuman penjara yang lebih singkat? Ya, pas saya. Dana kompensasi korban negara membayar restitusi kepada korban atau keluarganya, lalu bisa menuntut kompensasi dari pelaku kejahatan seperti Anda sebutkan, jika pelaku keluar dan mulai bekerja sehingga gajinya bisa disita, misalnya diambil setiap minggu. Atau jika mereka mendapatkan uang dari sumber lain atau jika mereka memiliki properti, bisa juga dikenakan sitaan atas itu. Banyak cara bisa dilakukan, tapi dalam kasus ini ada hukuman seumur hidup. Ya, situasinya sulit. Mari kita bicarakan itu. Jadi, mari kita akan mulai dari argumen terakhir. Salah satu argumen di tengah ke belakang. Dia dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas atau mendapat keuntungan dari kejahatannya. Seperti sudah saya katakan, hukum Idaho melarangnya wawancara atau tampil di televisi. Jika di penjara seumur hidup, dia tak bisa mendapat uang dari penjara. Saya rasa itu argumen yang layak dibela. Saya juga sudah membahas hukum Idaho sebelumnya. Jika dia membuat kesepakatan dengan semacam studio atau produser atau semacamnya, dan mereka membuat sesuatu yang menghasilkan uang, itu akan, sekali lagi, pemahaman saya, uang itu masuk ke bendahara negara yang kemudian menaruhnya di rekening escrow untuk keluarga korban. Saya rasa itu salah satu cara dia bisa membayarnya. Mungkin saya melihatnya dari sudut yang salah. Memang seharusnya begitu kerjanya. Hukum ini disebut hukum anak Sam, diambil dari pembunuh mengerikan di New York tahun 1970-an. Di beberapa negara bagian, beberapa hukum anak Sam yang dinilai berlebihan dibatalkan karena amandemen pertama. Saya tidak mengatakan itu akan terjadi di sini, tapi izinkan saya memberikan. Misalnya, katakanlah dia mulai melukis sebagai hobi dan memutuskan untuk melukis lalu menjual lukisan-lukisannya kepada orang-orang. Dia tak menceritakan kejahatan itu, mungkin dia hanya melukis pemandangan. Jika Undang-Undang Idaho menghentikan uang itu untuk diteruskan, saya bisa melihat pengacaranya akan mengajukan gugatan amandemen pertama terhadap hal itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu salah satu contoh aneh yang bisa mengubah hasil di sini. Dan ini membuat saya bertanya-tanya, jika benar-benar ada terdakwa yang menyesali kejahatannya dan berkata, saya ingin membantu anggota keluarga korban. Saya melakukan kejahatan tak bisa diubah, tapi mungkin masih bisa membantu mereka. Anda mungkin memiliki seorang terdakwa kriminal yang melakukan sesuatu dari balik jeruji, menghasilkan uang dan memastikan uang itu diberikan kepada anggota keluarga korban. Saya tidak bilang Bryan Kohberger akan melakukan itu karena tak ada tanda dia menyesal atau peduli pada keluarga-keluarga ini. Tapi saya rasa itu adalah sebuah kemungkinan. Bukankah seharusnya itu gambaran besarnya di sini? Dia tidak cukup sadar diri untuk mengetahui hal ini. Ini benar-benar terlihat buruk bagi dia, bagi terdakwa, bagi pengacara pembelanya yang mengajukan permohonan ini, mengatakan jangan suruh mereka membayar uang ini. Semua ini benar-benar nggak peka sama sekali. Keluarga-keluarga ini sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Kaigakian bahwa siya tiyaw benar biusti memita utspon de cari, dagi da morberjan sendai mensentian beberapa putusan, infak diberlakukan dan sungguh mengkhawatirkan. Siapa yang membayar robin dengan cekerain setelah kita mesti di berfrauder akan dipenjara seumur hidup? Itu poin bagus. Kenapa harus melawan? Jika dia tak bisa membayar, ya sudah. Jika diminta membayar, apa yang akan dilakukan? Bagaimana bisa dihukum lebih berat lagi? Maksud saya, kenapa bahkan mengajukan dokumen seperti ini? Dan lihat, saya seorang pengacara, saya mengerti. Saya paham selalu ada argumen hukum bagi siapa saja, namun apa manfaat praktisnya melakukan ini?
Bukan berarti keluarga korban bisa menuntut orang tua atau keluarga Brian Koberger di sini, kan? Ya, selalu ada kemungkinan gugatan kelalaian jika orang tua memang terlibat, tapi kita tidak tahu fakta-fakta seperti itu. Saya rasa itu tidak akan terjadi di sini, tapi pemikiranmu adalah hal pertama yang terlintas di benak saya saat pertama kali membaca tentang ini, yaitu para pengacara ini punya banyak hal yang bisa mereka lakukan hari itu. Kenapa mereka memutuskan untuk melakukan ini? Mengingat bahwa ini memberikan pesan yang sangat buruk bahwa pria ini tidak pernah belajar dari kesalahannya, dan tampaknya memang tidak akan pernah belajar. Apakah anggota keluarga pada umumnya harus dibayar untuk perjalanan dan akomodasi agar bisa menghadiri sidang pengadilan? Apakah itu sesuatu yang seharusnya ditanggung oleh restitusi? Itu adalah contoh paling umum dari pengeluaran pribadi yang mudah dibuktikan. Kerusakan emosional, kehilangan hubungan, rasa sakit dan penderitaan, itu yang sangat sulit untuk diukur. Kusik dan keluarga ini tak perlu ke Idaho, menginap di hotel dan menyewa mobil hanya untuk menghadiri sidang jika bukan karena pembunuhan mengerikan yang dilakukan Brian Koberger. Ini merupakan kompensasi korban klasik. Saya senang negara bagian memiliki dana ini yang dibayarkan oleh terdakwa lain melalui denda mereka dan itu membantu membentuk dana tersebut. Tapi dalam kasus ini, jumlah uang yang mungkin mereka terima sangat kecil dibandingkan dengan kerugian yang mereka alami. Dan saya harus katakan, inilah yang menjadi sorotan utama di sini. Saya mengatakannya dengan catatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya mengerti bahwa seorang pengacara pembela, pengacara manapun, akan mencoba membuat argumen hukum apapun yang bisa mereka buat. Seberapa kreatif pun argumen hukum yang bisa mereka buat. Tapi Anda harus tahu bahwa Anda akan mendapat reaksi keras karenanya. Jadi argumennya adalah, Anda tahu, mereka tidak memenuhi syarat. Keluarga korban tidak memenuhi syarat kerugian ekonomi karena sudah cukup mendapat uang dari GoFundMe. Penampilannya buruk dan meninggalkan kesan tak enak. Namun, secara hukum, apakah itu argumen? Maksud saya, bukankah itu terpisah? Saya meragukan uang GoFundMe yang terkumpul bisa menutupi semua biaya pribadi keluarga-keluarga ini. Karena setiap anggota keluarga berhak untuk datang ke sidang-sidang ini dan mendapatkan informasi. Berapa dari mereka harus menyewa pengacara untuk melindungi identitas mereka dan memberi nasihat? Itu jelas merupakan biaya pribadi. Kamu benar, ini benar-benar terlihat buruk. Aku paham pengacara harus bekerja, tapi biasanya aku bisa memilih apa yang kulakukan. Aku tidak mau biar ada orang yang cuma mengetik permohonan, lalu bertanya, kenapa mereka masih butuh bantuan padahal sudah dapat uang dari GoFundMe? Itu benar-benar membuat pengacara terlihat buruk, kan? Itu membuat pengacara terlihat buruk. Itu memang tampak buruk maksudku. Tapi secara hukum, jika kasus ini diajukan ke hakim untuk menilai secara objektif, apakah itu benar-benar argumen yang kuat? Jika mereka berkata, jika seorang hakim melihat dan berkata, kamu tahu, mereka mendapatkan cukup uang melalui GoFundMe untuk menutupi biaya perjalanan dan akomodasi. Sekali lagi, saya tidak setuju dengan argumen ini. Saya rasa saya cukup jelas tentang hal itu. Itu harus masuk akal. Saya pernah menjadi hakim dan magistrat paruh waktu dan pernah menangani korban yang meminta kompensasi dalam kasus perampokan. Dan mereka ingin beberapa barang yang rusak diganti, dan mereka ingin rumah mereka dibersihkan karena pelaku telah memakan makanan di rumah mereka. Tapi kemudian mereka juga ingin kompensasi untuk membeli anjing dan sistem keamanan baru. Dan saya menolak permintaan itu karena saya bilang, itu bukan kerugian langsung dari kejahatan ini. Jadi seorang hakim harus memastikan bahwa memang uang yang diminta itu benar-benar dikeluarkan dari kantong sendiri karena kejahatan ini. Apakah itu mempengaruhi jumlah uang atau penghasilan mereka dari sumber lain seperti karier? GoFundMe masih fenomena baru di Amerika, jadi saya rasa belum ada jurisprudensi tentangnya. Hakim harus menggunakan penilaian terbaiknya. Dan jika saya hakim, saya tidak akan mempedulikan uang itu karena masih banyak pengeluaran lain. Namun kita bisa mendapat jurisprudensi baru dari kasus ini. Dan ini adalah kasus unik di mana Anda melihat, maksud saya, jika angka-angka ini benar, ada sejumlah besar uang yang masuk melalui GoFundMe karena kejahatan yang brutal ini dan keinginan komunitas serta bangsa membantu keluarga korban. Jadi ini bisa menarik untuk dilihat dari sudut pandang hukum. Bagaimana dengan argumennya? Hei, dengar, dia sudah menandatangani perjanjian pembelaan ini. Pihak penuntut juga sudah menandatanganinya, kan? Kami sepakat ada aturan jumlah yang dibayarkan untuk restitusi. Sebuah perjanjian adalah perjanjian. Tidak bisa diubah. Tidak bisa menambahkan apapun. Ya, setiap orang yang sudah transfer di sana Idaho, di atas hukum Idaho, dia harus mematuhi hukum Idaho soal kompensasi korban. George Gates ada argumen, pada setelah kamu menandatangani perjanjian pembelaan, kamu harus membayar denda dan kompensasi sesuai perintah hakim. Yang ini hanya di atas itu, semuanya teoritis karena dia hanya punya rekening kecil di koperasi penjara.
So, menurut saya negara hanya bisa mengambil 20%. Itu agak kecil. Mungkin ada cara lain. Bisa saja narapidana simpan 20%, korban ambil 80%. Tetapi jika kamu memilih melakukan kejahatanmu di Idaho, maka kamu terikat oleh hukum Idaho. Jika ada kemungkinan Brian Kohberger punya pendukung dan mereka memberinya uang, mereka menyumbangkan uang kepadanya. Apakah itu bisa masuk ke dana restitusi? Saya pikir itu bisa. Tapi saya perlu cek undang-undang yang melarang dia mendapat untung dari kejahatannya. Saya sudah bilang undang-undang ini dipermasalahkan berdasarkan amandemen pertama selama bertahun-tahun. Jadi ke undang-undang terlalu luas, mungkin sulit ditegakkan meski itu sangat frustrasi. Ciri aneh pembunuh berantai adalah mereka punya penggemar. Dulu pada zamannya para penggemar hanya menulis surat dan mengirimkan foto diri mereka sendiri. Tapi sekarang mereka punya kemampuan untuk mengumpulkan uang dan mungkin mengirimkannya kepadanya. Jadi kalau saya jadi hakim, saya akan menggunakan uang itu sebagai dana untuk diberikan kepada para korban. Dua hal, menurutmu, apa yang akan dilakukan hakim di sini dan apakah ini akan sampai ke hakim? Bagaimana prosesnya? Apakah ini sekarang akan menjadi pertarungan panjang dan berlarut-larut di pengadilan? Saya rasa setidaknya ada sidang karena permohonan ini bisa diselesaikan secara tertulis. Masing-masing pihak akan menyampaikan argumennya. Hakim akan mengeluarkan perintah. Saya tidak membayangkan ini akan memakan banyak waktu di pengadilan. Sekarang, saat saya bersama Anda, ada beberapa pembaruan tentang Brian Kohberger yang ingin saya bahas. Jadi, dilaporkan bahwa Kohberger akhirnya setuju untuk mengaku bersalah. Banyak yang bertanya mengapa dia melakukan ini saat itu. Dia akhirnya mengaku bersalah setelah jaksa menyatakan saudara perempuannya, Amanda Kohberger, akan jadi saksi. Dia akan bersaksi untuk pembela dan jadi saksi mitigasi saat penjatuhan hukuman. Dan saya rasa mungkin ada beberapa alasan mengapa Kohberger mengaku bersalah. Sebagian karena dia tidak bisa membuat bukti DNA itu dibatalkan. Dia tak diizinkan menuduh tersangka lain. Saya sudah pernah bilang secara terbuka bahwa sangat menjijikkan dia hampir saja menuduh orang lain sebagai tersangka, lalu malah mengaku bersalah. Beberapa hari kemudian, seolah dia sadar sedang menuduh orang tak bersalah. Menurutmu, apakah ini menarik dari segi kronologi? Maksud saya, menurutmu apakah itu alasan kenapa dia memutuskan untuk mengaku bersalah? Mungkin dia tak ingin adiknya mengalami itu, atau khawatir soal kesaksiannya. Apakah kamu pernah melihat ini di kasus lain? Bagaimana pendapatmu? Saya sering melihat ini di banyak kasus. Para terdakwa seringkali bersikap dingin terhadap korban mereka, tetapi mereka juga sering menunjukkan hati yang hangat kepada keluarga mereka. Mungkin dia tak ingin adiknya mengalami hal ini. Itu salah satu faktornya. Kamu tak bisa mengabaikan bahwa mereka sepenuhnya menguasai pria ini. Pengacaranya tahu. Aku setuju dengan soal gagasan Osteni bahwa mereka nanti seharusnya tidak mengajukan teori orang lain yang melakukannya ketika mereka tahu dia yang melakukannya. Namun, saat terdakwa memilih mengaku bersalah, apalagi jika hukuman mati sudah tidak jadi opsi. Itu setahun lalu saya menangani kasus hukuman mati. Kami mengajukan hukuman mati, tapi bersedia mencabutnya dalam kondisi tertentu. Terdakwa harus memutuskan apakah akan mengaku bersalah, biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Dengan sifat Brian Kohberger yang aneh, sulit menebak pikirannya saat mengambil keputusan itu. Saya harus memberitahumu, Mark. Kau mungkin bertanya-tanya seperti apa persidangan ini dan apakah akan menambah rasa sakit. News Nation baru-baru ini melaporkan bahwa saudari Kaylee memposting sebuah video di TikTok bahwa pihak penuntut siap untuk mempresentasikan bukti bahwa beberapa luka yang diderita Kaylee terjadi setelah dia berhenti melawan. Kohberger berkata, "Saya tidak mau berspekulasi tentang tindakan Kohberger, apakah untuk menyakiti atau hal lain. Tapi luka-luka ini tidak terlalu masuk akal." Dia menambahkan para penyidik mengatakan luka-lukanya terlihat, kutip, eksperimental. Itu cukup mengganggu. Dan kamu pasti bertanya-tanya. Di saat yang sama, saya tahu ada reaksi yang beragam tentang dia yang mengaku bersalah. Namun, bagaimana persidangan ini berlangsung? Apa yang akan dilihat juri? Serta apa yang dialami keluarga korban? Itu cukup brutal. Ya ini berat ya non. Saya memilih pekerjaan ini karena suka persidangan dengan juri dan menuntut penjahat kekerasan. Tapi setiap kali saya melakukan persidangan, bagi harus diingatkan bahwa para juri itu tidak kau memiliki kredensial yang memilih pekerjaan ini. Para juri tidak. Mereka harus dimulai surat panggilan dari pos untuk datang ke pengadilan karena bertanggung jawab. Dan kemudian sayangnya, kita harus memperlihatkan kepada mereka beberapa gambar paling mengerikan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Yang sebagian besar dari mereka tidak akan pernah bisa lupakan. Dan setelah saya anggota keluarga juga harus duduk di sana dan melihat gambar-gambar ini juga.
Inilah sebabnya kadang lebih baik menyelesaikan kasus dan membiarkannya ditutup dengan dakwaan lain, seperti di sini. Mark Weaver, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Selalu senang bisa bersama Anda, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform lain. Dan ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.